Sebentar. Sudah tertampil Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, terima kasih. Sudah Pak, sudah. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan modul 2 KB2 berkaitan dengan profil dan kompetensi guru. Di sini saya bersama tim Ibu Nur Khalifah ya menyusun materi ini. Sebelum saya lanjut lebih jauh, dari hasil pemaparan saya terhadap materi yang ada pada modul, saya mengapresiasi sekali kepada tim penulis bahwa apa yang dituliskan di modul setelah saya amati dan analisa itu ternyata memang benar-benar relevan keperluan kita untuk berkembang dan beradaptasi terhadap perkembangan zaman abad 21 ini. Sungguh benar-benar berbobot materinya, sehingga saya perlu sampaikan, semoga pemaparan saya ini bisa menggambarkan setidaknya garis besar dari apa yang ada di modul, karena memang benar-benar kita mengalaminya dan saya rasa ini perlu disampaikan dengan baik. Baik, saya mulai Bapak Ibu. Oke, pada modul ada tulisan yang bertulis guru abad 21 bukan guru biasa. Dari statement ini kita sudah bisa membayangkan apa yang terjadi dengan abad 21, apa yang spesial di abad 21, sehingga terjadi penggolongan guru biasa dan bukan guru biasa. Dari segi definisi, mungkin ini ada kaitannya dengan kemampuan guru ketika beradaptasi pada abad 21. Saya lanjutkan. Nah, apa kompetensi yang harus dimiliki sebagai guru abad 21? Tentu ini menjadi tugas utama kita, bahwa kita harus memahami tugas pokok sebagai guru. Ini terkait dengan kompetensi guru yang sudah kita tahu, ada 4, pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Nah, secara garis besar, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui, tapi saya mencoba mengutarakannya ya secara singkat. Pedagogik ini adalah kemampuan kita mengelola pembelajaran, mengelola karakter peserta didik, dan mengelola proses pembelajaran yang ada di kelas, serta bagaimana kita menindaklanjuti penilaian yang terjadi pada peserta didik, sehingga nanti secara garis besar tercapailah tujuan pembelajaran. Yang kedua, profesional. Bagaimana kita sebagai seorang guru dalam menyampaikan materi ajar, kekompleksan materi ajar, kedalaman materi ajar, dengan cara yang mudah sebisa mungkin kita sampaikan, supaya peserta didik memahami. Ketika peserta didik mengetahui, ternyata Bapak ini mampu menyampaikan materi ini yang terkesan sulit di buku dengan bahasa yang lebih mudah, maka kita secara tidak langsung Bapak Ibu mampu menarik minat peserta didik untuk setia mengikuti dan antusias pada pembelajaran di kelas kita. Sehingga akan muncul persepsi, kalau saya tidak ikut kelas Bapak ini, saya rugi. Karena ketika belajar sendiri di rumah akan sangat sulit. Semoga kita semua bisa menumbuhkan antusias siswa dalam melakukan pembelajaran, khususnya pada materi ajar. Kemudian yang ketiga, kepribadian. Sudah tentu Bapak Ibu yang saya hormati, guru-guru hebat, sudah tahu bagaimana kepribadian yang seharusnya dimiliki guru. Arogansi, kesombongan, sikap tidak peduli terhadap lingkungan, ini sebaiknya kita hindari. Namun tetap saja beberapa kondisi dalam keadaan nyata di sekitar kita, ketika kita berjuang menunjukkan kepribadian yang baik di hadapan siswa, tetap saja ada yang namanya oknum yang menghilangkan konsep itu, sehingga akan berdampak negatif kepada peserta didik. Semoga dengan mempelajari hal ini, setidaknya diri kita menjadi pribadi yang baik, yang bisa menunjukkan karakter kepada peserta didik. Ini seperti kita memberi contoh tanpa harus mengasih tahu. Seperti gambaran, biasanya anak-anak atau siswa peserta didik itu akan lebih tertarik dengan idolanya, karena anak menyukai dan menganggap idola ini keren. Sehingga ini jadi persepsi bagi kita, jadilah diri kita yang keren, yang mempesona di hadapan peserta didik, supaya secara tidak langsung kita memberikan contoh bagaimana berkarakter, dari segi penampilan, ucapan, etika, dan tingkah laku di sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah sosial. Di poin keempat ini adalah poin terpenting yang tidak kalah penting dari 4 poin lainnya, yaitu di sini akan diuji kemampuan guru dalam berkomunikasi
Karena satu hal yang penting, semua poin di atas tadi akan terkendala ketika guru ini menghadapi masalah dia sulit bersosial, sehingga akan sulit menyampaikan ide, pendapat, dan juga mencoba untuk menyelesaikan masalah seandainya terjadi permasalahan. Kemampuan bersosial ini akan melatih guru dan akan membantu peran guru ketika menyampaikan hal-hal penting terkait dengan peserta didik, lalu orang tua, warga sekitar, dan juga pimpinan di sekolah. Kemudian setelah itu, tugas kita selanjutnya adalah memahami kita berada pada zaman abad 21. Ini abad yang spesial. Kenapa abad 21 ini begitu spesial bagi kita seorang pendidik? Ternyata di sini meliputi beberapa hal yang sangat cepat berkembang. Salah satunya adalah perkembangan teknologi. Kita merasakan perubahan teknologi di sekitar kita, ada di sekitar kita, dan kita melihat bukti, kita ikut serta dalam arus perubahan ini. Kemudian dengan berkembangnya teknologi, ini akan ada banyak bidang-bidang pekerjaan yang tergantikan dengan teknologi atau mesin. Contoh, bisa saja nanti peserta didik dapat mengakses referensi belajar tanpa harus melibatkan guru. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan perkembangan karakter pembelajaran. Pembelajaran di abad 21 itu berbeda dengan pembelajaran di abad sebelumnya. Karena pembelajaran di abad sini, peserta didik memiliki akses untuk mengakses semua sumber referensi belajar, baik itu dalam bentuk aplikasi berbayar ataupun tidak. Sehingga apa? Ketika kita guru bermasalah dalam menyampaikan materi ajar, peserta didik akan dengan mudah menggantikan posisi guru tersebut dengan aplikasi yang tentu saja dari segi kualitas penyampaian materi akan lebih baik. Maka di sini yang jadi perhatian kita harus berubah, beradaptasi, mengkombinasikan pengalaman yang kita miliki dengan kecanggihan teknologi. Karena tidak ada guru terbaik yang mampu memberikan pembelajaran kepada siswa selain tatap muka. Ketika siswa berhadapan dengan teknologi, ketika siswa mengakses ilmu yang ada pada teknologi, kendala yang terjadi adalah mereka tidak akan mendapatkan ilmu memanusiakan peserta didik. Etika sopan santun dan bagaimana bersikap, mereka tidak akan mendapatkan dalam akses teknologi. Disitulah peran kita untuk memanusiakan peserta didik. Kita mengatur, kita memberi gambaran, kesadaran, akses teknologi yang diberikan. Ketika mereka sudah memegang smartphone di tangan mereka, dunia di tangan mereka, kita tidak bisa membatasi pergerakan mereka. Mungkin kita bisa bilang tidak di hadapan mereka, dan mungkin peserta didik menurut. Tapi pada saat dia sendiri dengan handphonenya, ini yang akan terjadi. Ketika kesadaran peserta didik rendah, maka hal-hal negatif, apa yang bisa smartphone lakukan kepada peserta didik, benteng utamanya adalah kesadaran peserta didik itu sendiri. Tugas kita adalah memacu supaya peserta didik sadar dan mereka bisa membedakan mana akses yang baik, mana akses yang jelek. Kemudian penampilan. Bagaimana tampilan seorang guru yang mempesona di hadapan peserta didik? Tentu saja guru yang mempesona bagi peserta didik itu yang memiliki aura positif. Kita tidak bisa bilang, tapi kita bisa merasakan. Aura positif yang ada pada setiap guru, Bapak Ibu pasti punya, dan pasti punya pengalaman tersendiri. Ketika kita masuk ke kelas dengan penuh energi dan semangat, murah senyum, ini dirasakan peserta didik. Secara tidak sadar, gelombang positif kita akan mempengaruhi interaksi yang terjadi di kelas. Bayangkan, pada saat kita masuk ke kelas, muka kita penuh dengan rautan. Itu akan berdampak negatif, sehingga pembelajaran di kelas akan sangat suram. Dan pasti peserta didik akan lebih menyenangi pembelajaran yang semangat dan ceria. Kemudian canggih. Canggih di sini artinya guru itu punya skill yang membuat peserta didik itu nggak bosan terkait dengan pembelajaran atau tidak. Jadi bagaimana guru ini menarik minat siswa supaya tidak terjadi kejenuhan di kelas. Bisa dalam hal ketika guru mampu mengoperasikan sebuah permainan yang mungkin peserta didik itu memainkan juga. Nah, contoh, Bapak ternyata jago juga ya main ini. Bapak ternyata hebat juga ya. Oh, Bapak main game ini juga ya. Nah, itu adalah hal positif yang sebenarnya akhirnya akan memunculkan minat siswa. Oh, ternyata Bapak ini keren juga. Jadi peserta didik tidak akan bosan. Atau guru-guru yang ada sekarang bisa bernyanyi, memiliki skill memainkan musik, bercerita,
kemudian memberikan pengalaman-pengalaman dan trik-trik sehingga peserta didik tidak bosan. Kemudian humoris, tentu saja peserta didik akan menyenangi guru yang humoris dibandingkan yang terlalu serius dalam pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa kita mampu mendekatkan kepada peserta didik sehingga akan meminimalkan kesenjangan yang terjadi antara guru dengan murid dengan candaan-candaan yang bersifat menarik bagi peserta didiknya. Kemudian yang selanjutnya tentu sebagai guru kita harus memiliki wawasan yang luas, karena dengan memiliki wawasan yang luas kita akan mampu menganalogikan materi ajar yang sulit sehingga akan ditangkap mudah oleh peserta didik. Hal ini akan menjadi poin positif bagi Bapak Ibu. Ketika ini sering dilakukan, maka peserta didik akan sangat antusias. Sesulit apapun materi akan menjadi menarik bagi mereka, karena mereka menanti-nanti bagaimana nih cara Ibu dalam menjelaskan, bagaimana nih cara Bapak dalam menjelaskan. Dan akan jadi suatu kerugian ketika mereka tidak mengikuti kelas Bapak Ibu. Dan hal ini akan menular ke teman di sebelahnya dan peserta didik lainnya. Karena dia akan menyebarkan, Bapak ini bisa menjelaskan materi ini dengan cara yang mudah. Maka ini akan jadi poin positif bagi kita. Kemudian empati, ini adalah hal penting yang juga kita miliki pada saat kita serius mengajar di kelas. Kita peduli dengan keadaan peserta didik di kelas, maka akan muncul rasa empati yang luar biasa. Ini kita menempatkan diri kita seperti seolah-olah peserta didik itu adalah anak kita. Ketika suatu permasalahan menimpa pada peserta didik, tentu kita akan merasakan hal yang sama. Ketika ini kita lakukan, itu adalah sebuah tanda kepedulian yang sangat luar biasa, dan peserta didik pasti menyadarinya dan pasti akan menghormati dan memunculkan minat belajar yang tinggi di peserta didik tersebut. Kemudian ketika semua pesona tadi kita miliki, maka kita akan memiliki pengaruh kuat atas peserta didik, dan hal ini menjadi poin positif. Kita bisa memotivasi peserta didik dan kita bisa mengarahkan peserta didik untuk ke arah yang lebih baik. Kemudian pertanyaan, seberapa efektif saya dengan banyaknya proses pembelajaran dan karakter peserta didik dan juga permasalahan yang terjadi di sekolah dan realita kenyataan pada saat di lapangan. Kita muncul, suatu saat kita ngajar di kelas, kita tampil tidak maksimal, muncul pertanyaan, apakah materi yang saya ajar ini masuk ke siswa, ataukah saya perlu melakukan pembelajaran ulang, ataukah saya tadi menyesal, sudah marah, atau tidak maksimal, sehingga akan muncul seberapa efektif pembelajaran yang saya lakukan. Ini tentu saja akan berhubungan dengan pengalaman Bapak Ibu, karena kesalahan merupakan guru terbaik ketika kita menyadari dan merefleksi, lalu mengintrospeksi diri, berusaha berubah ke poin yang lebih baik di pertemuan selanjutnya. Maka ini pernah nih jadi pertanyaan di benak saya. Biasanya ketika panggilan jiwa mengajar, kita selesai mengajar, ada rasa puas ketika kita berhasil menyampaikan materi yang sulit atau materi dengan cara mudah dan peserta didik menangkap. Akan muncul rasa kepuasan tersendiri, dan ini jadi api untuk mencoba di pertemuan selanjutnya berusaha sebaik ini, tampil versi terbaik di setiap kesempatan. Kemudian kompetensi apa yang dimiliki sehingga kita tergolong sebagai guru efektif? Tentu yang pertama skill, pengetahuan. Guru berarti kita memiliki sumber ilmu pengetahuan, kita kuasai bidang kita. Yang kedua pengalaman. Pengalaman ini memberikan pembelajaran kepada kita terkait masalah yang pernah kita hadapi, bagaimana kita menyelesaikan, sehingga akan terkait kepada wawasan kita mengenai bidang kita. Setelah dua poin tadi kita kuasai dan kita pelajari, tentu poin ketiga yaitu kita akan muncul kepercayaan diri terhadap pembelajaran yang kita lakukan, sehingga setiap mengajar di kelas, kalau saya biasanya saya tekankan, setelah selesai mengajar, Bapak jamin kalian paham materi Bapak, dengan catatan serius, antusias, tidak perlu waktu banyak, Bapak akan jamin kamu semua paham. Kalau tidak ngerti, silahkan ditanya. Jangan pulang dengan penuh keraguan. Nah, akan muncul rasa kepercayaan diri kita agar membuat peserta didik semuanya yakin. Dan itu harus muncul, dan itu akan ditangkap gelombangnya oleh peserta didik, sehingga peserta didik yakin. Itu kayak kita ibarat naik pesawat. Ketika kita naik pesawat, pilotnya ragu, maka tentu penumpangnya akan ragu juga. Dan itu terlihat dari aura,
karakter dan bagaimana kita berbicara di kelas. Baik, kemudian bagaimana tandanya ketika pembelajaran itu berhasil? Pertama, suasana kelas sudah jelas pasti menyenangkan bagi kedua belah pihak. Guru menyenangkan pada saat mengajar, peserta didik puas dengan kondisi kelas. Lalu yang kedua, peserta didik mudah memahami apa yang kita sampaikan, baik itu materi sulit, baik itu arahan maupun nasihat. Yang ketiga, kita jadi pribadi yang dirindukan. Ketika kita sudah mencapai titik poin ini, itu luar biasa. Secara garis besar, kita sudah efektif sebagai guru. Ketika sudah ada poin kita dirindukan, maka mudah kita untuk memberikan arahan dan motivasi. Kemudian, ini adalah kompetensi esensial guru efektif. Kita harus memahami karakter generasi Z. Dia punya skill, pengetahuan dasar sudah ada. Jadi kita tidak menganggapnya sebagai si kosong yang kita jejalkan dengan pengetahuan fakta kita terhadap materi, tidak. Mereka punya pengetahuan dasar dan mereka punya akses referensi yang lebih baik sehingga mereka bisa mengkritik ketika yang kita sampaikan itu keliru, dan ini akan jadi masalah ketika peserta didik tadi berhadapan dengan guru yang bersifat monoton, yang akan saya sampaikan nanti di slide selanjutnya. Kemudian mengarahkan berpikir kritis, metakognitif, dan mengembangkan kemampuan TIK peserta didik. Ketika kita masuk kategori guru efektif, tentu ada harapan bagi kita bahwa kemampuan peserta didik dalam mengakses TIK itu juga meningkat seiring dengan waktu. Kemudian yang ketiga, penyampaian materi mudah dan mendalam dari segi kita, kemudian dari segi penggunaan TIK, menerapkan TIK dalam pembelajaran melalui pembiasaan. Hal ini akan mempermudah penyampaian materi kita dan akan mempermudah kejelasan makna yang diserap peserta didik dari media yang ditampilkan. Karena mereka bisa mengulang berkali-kali media tadi ketika tidak mengerti. Beda pada saat kita menjelaskan di kelas. Dan itu terulang-ulang, tapi kalau pakai media, itu bisa menjembatani masalah tersebut. Lalu di sini yang menarik bagi saya, dan ada di lingkungan kita, nyatanya ada, tipe-tipe guru. Dibedakan, yang pertama adalah mediocre. Secara garis besar saya simpulkan, guru yang monoton, merasa selalu benar, sulit untuk menerima masukan dan kritik, baik dari rekan, apalagi peserta didik. Kemudian yang ketiga, peserta didik tidak betah dan tertekan. Bahkan kondisi dengan guru seperti ini, bisa saja beliau menjadi bahan gunjingan atau ejekan peserta didik, karena selalu merasa benar. Kemudian ada good teacher. Good teacher sudah secara garis besar baik, hanya saja masih bersifat teacher center. Guru ini akan cepat lelah karena dia sebagai pusat belajar. Dia yang menjelaskan. Ketika memasuki abad 21, good teacher sangat berpotensi menjadi guru-guru yang lebih baik. Karena ketika diajarkan bagaimana pengembangan keterampilan abad 21, itu akan menjadi basic standar skill yang akan memasuki jadi tipe guru selanjutnya. Superior teacher, ini sudah berpusat kepada siswa. Guru dengan tipe ini, dia mampu menciptakan kelas yang interaktif, ribut, tapi menyenangkan, dan tidak rusuh, dan juga kreatif. Pembelajaran nggak bakal membosankan, karena guru dengan tipe ini mampu mengubah pola, mengubah cara bermain dalam belajar, mencampurkan semuanya jadi satu, sehingga jadi kreatif. Dan ini bisa ditiru oleh guru lain. Dan selanjutnya itu dengan hal seperti ini, interaktif dan kreatif, tentu saja peserta didik akan tumbuh kepercayaan dirinya yang sangat sulit dan sering kita alami ketika di kelas. Hanya beberapa peserta didik yang percaya diri, sedangkan kita sering melihat peserta didik yang malu-malu, bahkan disuruh maju saja tidak mau, ketika disuruh presentasi tidak mau, ketika disuruh jawab soal tidak mau. Hal-hal seperti ini sebenarnya perlu ditanamkan sejak dini. Latihan kepercayaan diri, lalu latihan berkomunikasi. Ini tidak mereka dapatkan dalam pembelajaran sebelumnya. Maka tugas kita sebagai guru membuka wawasan kita bahwa ini hal-hal penting dasar yang diperlukan peserta didik untuk bisa maju, yaitu kepercayaan diri. Kemudian great leader, ini adalah guru terbaik dari versi bagaimana seorang guru abad 21 menginspirasi. Ini adalah versi terbaik dari semua guru. Ketika kita ngajar di kelas, tidak ada yang namanya setengah-setengah. Ini versi terbaik Bapak. Bapak mengajar dengan serius, maka kalian tolong terima dengan baik.
dan keseriusan Bapak itu adalah Bapak menampilkan yang terbaik. Dan ketika terjadi kesalahan atau hal-hal yang miskonsepsi, akan dengan segera merefleksi dirinya dan introspeksi agar untuk pembelajaran ke depan tidak terjadi. Ketika itu terjadi, biasanya great teacher itu akan merasa sangat bersalah, dan ini harus diperbaiki di pertemuan selanjutnya. Lalu guru dengan tipe ini itu sebagai panggilan jati diri dari hati. Dia suka berbagi, dia suka memberikan pengetahuan, dan dia suka memotivasi, dia suka menasihati. Kenapa? Karena dia merasa peserta didik ini adalah kesayangannya. Ini hal yang harus diperbaiki dan dikembangkan. Ketika menghadapi peserta didik, namanya pun kita hafal, bagaimana dia tersenyum pun kita hafal, daripada saat mereka cenderung jenuh, mereka lesu, mereka menangis, mereka sedih, kita sadar ada yang terjadi pada diri mereka. Ketika itu sudah pasti Bapak Ibu guru sebagai panggilan hati, sudah jelas. Kemudian ini yang terakhir, dirindukan peserta didik. Kemudian penutup bagi saya, bagaimana kita bisa menjadi great teacher, dan PR buat saya juga selama ini, apa yang perlu saya lakukan agar saya bisa mencapai ke titik tersebut. Ada 3 hal. Pertama, motivasi. Setiap orang memiliki motivasi yang berbeda. Kita tidak bisa menyalahkan setiap Bapak Ibu memotivasi yang berbeda satu sama lain. Ini terkait dengan latar belakang dan kondisi dalam kenyataan. Kemudian sebaik mungkin kita memotivasi diri kita bertujuan memperbaiki karakter, memperbaiki kualitas pembelajaran kita di sekolah. Yang kedua, pengetahuan. Sampai detik ini saya selalu menggali pengetahuan karena sadar. Jadi PR bersama bahwa kita harus menguasai dan mampu menjabarkan materi-materi dengan cara yang mudah. Kemudian yang ketiga, keterampilan. Di sini bagaimana kita menampilkan pembelajaran yang kreatif dari segi praktek. Keterampilan ini berkaitan dengan abad 21 yang perlu kita gali, yaitu menerapkan TIK dalam setiap kegiatan belajar. Ketiga poin ini, ketika kita bisa memahaminya dengan baik, maka kita akan termasuk guru yang setidaknya berusaha menjadi great teacher. Lalu ada kata terakhir yang menurut saya berkesan bagi saya. The only thing more danger than ignorance is arrogance. Guru yang sombong, dia tidak akan peduli dan dia tidak akan menyayangi peserta didik, sehingga pengembangan dari peserta didik tersebut akan terhambat. Semoga kita semua dapat mengambil poin baik pada modul 2 ini dan pemaparan yang saya sampaikan. Salah hilaf saya minta maaf. Semoga materi ini bermanfaat. Sekian dari saya, Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.